Om Swastiastu. Perkenalkan, di sini nama saya Ana Agung Cinta Danuari, NPM 609. Di sini saya akan menjelaskan dua hal, yaitu yang pertama menentukan tujuan periklanan dan yang kedua adalah menentukan anggaran periklanan. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tujuan atau sasaran iklan adalah tugas komunikasi khusus dan tingkat pencapaiannya harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Di sini tujuan iklan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama iklan informatif yang bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan pengetahuan tentang produk baru yang ada. Yang kedua adalah iklan persuasif, yaitu bertujuan untuk menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian produk ataupun jasa. Yang ketiga adalah iklan pengingat, yaitu bertujuan untuk menstimulasikan berulang pembelian produk dan jasa. Yang keempat adalah iklan penguatan, bertujuan untuk meyakinkan pembeli sekarang bahwa mereka melakukan pilihan yang tepat. Yang kedua, menentukan anggaran periklanan. Di sini meskipun iklan diperlakukan sebagai beban lancar, iklan sebenarnya merupakan sebagian investasi dalam pembentukan ekuitas merek dan loyalitas pelanggan. Dalam hal ini ada 5 faktor yang mempengaruhi keputusan anggaran, yaitu yang pertama, tahap dalam siklus hidup produk, yaitu produk pada umumnya mendapatkan anggaran iklan yang besar untuk menciptakan kesadaran dan pelanggan mencoba produk. Merek yang sudah mampu adalah pangsa pasar dan basis konsumen, yaitu merek dan pangsa pasar yang tinggi biasanya memerlukan pengeluaran iklan yang lebih sedikit sebagai persentase penjualan untuk mempertahankan pangsa. Untuk membangun pangsa dengan meningkatkan ukuran pasar diperlukan pengeluaran yang lebih besar. Faktor yang ketiga adalah persaingan dan kerumunan, yaitu di dalam pasar dengan jumlah pesaing yang banyak dan pengeluaran iklan yang tinggi, merek baru diiklankan secara besar-besaran untuk didengar. Bahkan kerumunan sederhana iklan yang tidak bersaing iklan yang lebih banyak. Yang keempat adalah frekuensi iklan, yaitu jumlah pengulangan yang diperlukan untuk melewatkan pesan merek kepada konsumen mempunyai dampak jelas bagi anggaran iklan. Yang kelima atau yang terakhir adalah kemampuan penggantian atau substitusi produk, yaitu merek yang kurang teridentifikasi atau kelas produk secara komoditi seperti bir, minuman ringan, bank, maskapai penerbangan memerlukan iklan besar-besaran untuk menanamkan citra yang berbeda. Adapun elastisitas iklan, yaitu tingkat keberhasilan lebih tinggi untuk produk baru atau perluasan lini dibandingkan merek yang sudah mapan. Dan ketika ada perubahan dalam teks atau strategi media, ketika iklan berhasil meningkatkan penjualan, dampaknya berlangsung selama 2 tahun setelah pengeluaran puncak. Baik, sekian dari presentasi saya. Presentasi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjawab soal nomor 2 yang A, yaitu menentukan aspek reach, frekuensi, dan impact. Reach adalah jangkauan jumlah individu atau kelompok yang menyaksikan iklan dalam periode tertentu, umumnya dalam bentuk persentase. Frekuensi adalah angka rata-rata berapa kali seseorang menyaksikan suatu iklan yang sama. Dan impact adalah dampak tiap media yang mempunyai dampak yang berbeda-beda bagi penontonnya. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2 yang A, yaitu tentang media periklanan. Media periklanan meliputi segenap perangkat yang dapat memuat atau membawa pesan-pesan penjualan kepada para pembeli. Secara umum, media yang tersedia dapat dikelompokkan menjadi media televisi, media radio, media surat kabar, media luar ruangan, atau media internet. Terima kasih. Kenalkan,
Nama saya Niputu Alnawidiani, NPM 17321210603. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyelenggaraan dari event. 1. Mengidentifikasi pasar, sasaran atau gaya hidup tertentu. Pelanggan dapat dilihat secara geografis, demografis, psikografis atau perilaku sesuai acara. Selanjutnya, yang kedua, meningkatkan kesadaran perusahaan atau nama produk. Pemberian sponsor sering menawarkan paparan yang tahan lama terhadap suatu merek. Kondisi yang diperlakukan untuk membangun pengakuan merek dan meningkatkan ingatan merek. 3. Menciptakan atau memperkuat persepsi asosiasi citra merek kunci. Acara sendiri mempunyai asosiasi yang membantu menciptakan atau memperkuat asosiasi merek. Baik, yang selanjutnya adalah nomor 5, menciptakan pengalaman dan pembangkitan perasaan. Perasaan yang timbul oleh cara yang menarik atau berharga tidak langsung dapat menghubungkan acara atau merek. 6. Mengekspresikan komitmen terhadap komunitas atau masalah sosial. Pemasaran yang terkait gerakan amal mensponsori Timberland, Home Depot, Starbucks, dan yang sejenisnya. Membuat pemasaran yang terkait dengan gerakan amal menjadi tingkat tenggak penting dalam program pemasaran merek. Selanjutnya, yang ketujuh, menghibur klien kunci atau memberi penghargaan kepada karyawan kunci. Dari perspektif karyawan secara juga dapat membangun partisipasi dan moral atau digunakan sebagai insentif. Hal ini menghasilkan goodwill dan membangun kontak bisnis yang berharga. Kedelapan, menciptakan barang dagang atau peluang promosi banyak. Pemasaran mengaitkan kontres atau undian barang dalam toko. Respon langsung atau kegiatan pemasaran lain dengan sebuah acara. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Nama saya Widya Rahman Imtiaz, NPM 579. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3B tentang promosi atau cara penjualan. Yang pertama ada memilih alat promosi konsumen. Merencana promosi harus memperhitungkan jenis pasar, tujuan promosi penjualan, kondisi pesaing dan efektivitas biaya setiap alat. Promosi penjualan tampaknya akan sangat efektivitas dihubungkan dengan iklan. Banyak perusahaan yang mempunyai manajer promosi penjualan yang tugasnya membantu manajer merek dalam memilih alat promosi. Yang kedua, ada cara memilih alat promosi dagang. Produsen menggunakan sejumlah alat dagang. Produsen mengalokasikan dana promosi dan perdagangan yang pertama ada memujuk pengecer untuk lebih banyak unit untuk dibandingkan jumlah normal. Yang kedua ada memujuk pengecer perdagangan produk grosir untuk lebih banyak unit untuk dibandingkan jumlah yang normal. Yang ketiga ada mendorong pengecer mempromosikan merek dengan menampilkan memajang dan menurunkan harga. Yang terakhir ada merangsang pengecer dan petugas penjualan mereka mendorong produk. Secara keseluruhan banyak produsen merasa bahwa pesaing dagang merupakan mimpi buruk. Selanjutnya ada memilih alat promosi tenaga penjualan dan bisnis. Perusahaan menghabiskan miliaran dolar untuk bisnis dan alat promosi tenaga penjualan untuk mengumpulkan petunjuk bisnis, memberi kesan dan penghargaan kepada pelanggan serta memotivasi tenaga penjualan untuk melakukan usaha yang lebih besar. Selanjutnya ada mengembangkan program. Dalam merencanakan program promosi penjualan, pemasar semakin membaurkan beberapa media dalam konsep kampanye total promosi berikut yang mendapatkan medali emas dalam menghitung kompetisi Daro Promotion Marketing Association. Yang terakhir ada pengujian awal. Mengimplementasikan pengendalian dan pengevaluasian program. Meskipun sebagian besar program promosi penjualan dirancang berdasarkan pengalaman, pengujian awal dapat menentukan apakah sarana itu sudah tepat, ukuran intensif sudah optimal, dan metode presentasi sebuah efisien.
Biaya tambahan di luar biaya promosi tentu mencakup risiko bahwa promosi dapat mengurangi loyalitas merek jangka panjang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilai Setiawati, NPM 568. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tentang promosi penjualan. Promosi penjualan atau sales promotion, bahan inti dalam kampanye pemasaran, terdiri dari koleksi alat insentif sebagian besar jangka pendek yang dirancang untuk menstimulasi pembelian lebih cepat atau lebih besar atas produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau perdagangan. Iklan menawarkan alasan untuk membeli, sedangkan promosi penjualan menawarkan insentif untuk membeli. Promosi penjualan mencakup untuk promosi konsumen seperti sampel, kupon, penawaran, pengembalian dana tunai, potongan harga, premi, hadiah, penghargaan Potronaik, percobaan gratis, garansi promosi yang berkaitan, promosi silang, tampilan titik pembelian dan demonstrasi. Promosi dagang seperti potongan harga, insentif untuk iklan dan tampilan, serta barang gratis, dan promosi bisnis dan tenaga penjualan seperti pameran dagang dan konvensi, kontes wiraniaga dan iklan khusus. Pertanyaan pertama yaitu tujuan promosi penjualan. Terdapat banyak ragam tujuan khusus alat promosi penjualan. Sampel gratis mendorong percobaan konsumen, sementara layanan nasihat manajemen gratis bertujuan untuk memelihara hubungan jangka panjang dengan pengecer. Penjual menggunakan promosi jenis insentif untuk menarik pencoba baru, penghargaan pelanggan setia, dan meningkatkan tingkat pembelian kembali pengguna yang jarang pembeli. Promosi penjualan sering menarik orang yang suka beralih merek, yang terutama mencari harga yang lebih murah, nilai yang lebih baik, atau premi. Jika beberapa di antaranya tidak mencoba merek, promosi dapat menghasilkan peningkatan pangsa pasar dalam jangka panjang. Promosi penjualan di pasar yang memiliki kemiripan merek tinggi dapat menghasilkan respon penjual tinggi dalam jangka pendek, tetapi sedikit keuntungan permanen pada preferensi merek dalam jangka panjang. Di pasar dengan perbedaan merek yang tinggi, promosi penjualan mampu mengubah pangsa pasar secara permanen. Selain peralihan merek, konsumen dapat terlibat dengan penumpukan stok pembeli lebih awal daripada sebelumnya, atau akselerasi pembelian, atau kuantitas tambahan akan tetapi penjualan dapat jatuh pasca promosi. Sejumlah manfaat promosi penjualan mengalir ke produsen ke konsumen. Produsen dapat menyesuaikan variasi jangka pendek dalam persediaan dan permintaan serta menguji seberapa harga resmi yang dapat dikenakan, karena merek selalu dapat mendiskoni. Promosi mendorong konsumen mencoba produk baru dan menimbulkan format eceran yang lebih beragam seperti penetapan harga murah pada setiap hari dan penetapan harga promosi. Baik, di sini saya akan menjawab nomor 5. Jadi nama saya Oktavia Nirsetio Adi, NPM 17321210580. Jadi yang pertama yaitu jelaskan 5 fungsi public relation. Jadi fungsi yang pertama yaitu menjunjung aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama, lalu membina hubungan yang harmonis antara badan atau organisasi dengan publiknya sebagai khalayak sasaran. Yang ketiga, mengidentifikasikan yang menyangkut opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap badan atau organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya. Yang keempat, melayani keinginan publik dan memberikan sumbangan saran kepada pimpinan manajemen demi untuk tujuan dan manfaat bersama. Yang terakhir, menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dan mengatur arus informasi, publikasi, serta pesan dari badan organisasi ke publiknya. Yang selanjutnya adalah yang B, yaitu jelaskan tugas penting public relation. Jadi tugas public relation
menurut Oxley yang dikutip oleh Yosal Iriantara dalam bukunya. Yang pertama adalah memberi saran kepada manajemen tentang semua perkembangan internal dan eksternal yang mungkin mempengaruhi hubungan organisasi. Yang kedua, meneliti dan menafsirkan untuk kepentingan organisasi sikap publik utama pada saat ini atau antisipasi sikap publik pokok terhadap organisasi. Yang ketiga, bekerja sebagai penghubung antara manajemen dan publiknya. Dan yang terakhir, memberi laporan berkala kepada manajemen tentang semua kegiatan yang mempengaruhi hubungan publik dan organisasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.